Oke, Baik, silakan. pertama-tama selamat malam ya. Terima kasih Dr. Ellen untuk kesempatannya sebagai moderator pada kelas hari ini ya. Hari ini saya akan share nih kepada teman-teman mengenai satu topik ya, yaitu tentang hepatologi, yaitu sirosis hepatis ya. Eh, saya percaya bahwa sirosis hepatis ini sering menjadi keadaan yang berat dan biasanya nggak cuma satu nih kita tanganinnya. Jadi sirosis hepatis itu sering tidak berdiri sendiri. Biasanya selalu ada penyakit-penyakit yang lainnya ya yang mendasarinya itu. Nah, dan yang paling penting saya mau share kepada teman-teman tentang sirosis hepatis ini adalah yang pertama, first thing first. Hal yang paling pertama yang benar-benar teman-teman harus ingat, kalau ketemu pasien dengan sirosis hepatis, adalah satu edukasi. Edukasi kepada keluarga pasien bahwa sirosis hepatis ini jelek kondisinya. Ya, jadi ini bukan suatu keadaan yang bisa membaik dengan sempurna seperti sedia kala. Jadi keluarga itu harus dikasih tahu dari awal, ya, supaya tidak ada keributan di akhir-akhirnya nanti ke saat kalian menghadapi pasiennya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Jadi untuk pembahasan sirosis hepatis ini, ya, saya akan membagi menjadi 6 topik besar, ya. Yang pertama kita akan belajar pengantar sedikit tentang sirosis hepatis. Kemudian kita belajar patofisiologinya, kemudian modalitas diagnosis, bagaimana kita mendiagnosis sirosisnya, kemudian tata laksana, komplikasinya apa aja, ini yang paling banyak nih, yang akan banyak terjadi pada pasien sirosis hepatis, dan juga bagaimana kita melihat prognosisnya. Ya, karena ini prognosis ini, khusus sirosis hepatis cukup sering ditanyakan oleh pasien dan keluarganya. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini kita bahas ke pengantarnya dulu, definisi epidemiologi dan etioknya ya. Definisi apa sih sirosis hepatis? Jadi sirosis hepatis itu bahasa gampangnya adalah pengerasan hati. Ya, hatinya mengeras. Kenapa hatinya mengeras? Disebabkan karena adanya pembentukan jaringan parut, scar tissue pada liver akibat cedera-cedera yang kronis ya. Dan sirosis hepatis ini itu merupakan tahapan akhir, ya, tahapan akhir proses diffuse fibrosis hati progresif yang ditandai dengan perubahan arsitektur hati dan pembentukan nodul regeneratif. Artinya apa? Proses-proses jaringan parut itu merusak jaringan hepar sampai strukturnya liver udah berantakan, ya, sudah nggak karu-karuan lagi. Nah, itulah definisi dari sirosis hepatis, ya. Selanjutnya epidemiologi. Jadi ternyata sirosis hepatis ini 2,4% nih penyebab kematian. Jadi cukup banyak nih orang yang meninggal karena sirosis hepatis. Ya, kalau kita lihat prevalensinya kasusnya banyak ya, 10,6 juta sirosis yang dekompensata dan lebih banyak lagi yang kompensata. Jadi sirosisnya masih bisa bertahan tuh pasiennya. Kalau kita lihat di Asia Tenggara, jadi Indonesia ya, daerah-daerahnya Indonesia, ternyata peringkat kelima kematian tertinggi itu terjadi karena sirosis hepatis, lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan, di mana kalau kita lihat prevalensi puncak, kalau perempuan tuh biasanya 45 sampai 50 tahunan, kalau yang laki-laki lebih awal ya 40 sampai 45-an, 40 44 ya. Nah, etiologinya ini yang merepotkan di sirosis hepatis. Jadi, prinsipnya segala sesuatu yang menciderai liver, segala sesuatu proses patofisiologis yang terjadi di hepar, itu akan berakhir pada sirosis hepatis. Ya, apapun. Ya, kita lihat nih contohnya di skema yang di sebelah kanan ini. Dari proses infeksi hepatitis B, hepatitis C, dari proses autoimun ya, autoimun hepatitis, primary biliary cirrhosis ya, dari metabolik ada penyakit pelemakan hati, fatty liver ya,
yang karena alkoholik atau karena metabolic syndrome, non-alcoholic fatty liver, termasuk juga masalah biliar ya, kolangitis, koledocholelithiasis yang sampai begitu parah, termasuk juga masalah penyakit-penyakit yang agak langka ya, penyakit-penyakit langka seperti porfiria, Wilson disease, atau mungkin yang dari kardiovaskular ya, Budd-Chiari syndrome. Nah, ini semua, segala macam penyebab-penyebab ini, kerusakan liver, endingnya adalah sirosis hepatis. Nah, di mana secara studi, ternyata top killernya nih, yang paling seringnya, itu terjadi pada 4 biji ini. Hepatitis B, hepatitis C, alkohol related, sama non-alkoholik steatosis hepatis ya, atau fatty liver disease. Ya. Jadi, dari segini banyak penyebabnya, teman-teman harus waspadai nih kalau ada sirosis hepatis pada pasien ini nih. Pasien hepatitis B, hepatitis C, alkohol sama fatty liver. Biasanya teman-temannya ada nih di sini, ya. Oke, kita bicara tentang patofisiologi. Sampai sini ada yang mau nanya nggak dari pengantar sampai ke apa namanya epidemiologinya? Ada yang mau tanya? Aku beri kesempatan. Kalau ada yang mau nanya, silakan boleh open mic-nya atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya, di kolom chat. Oke, baik. Saya rasa tidak ada yang bertanya ya, berarti cukup jelas. Sekarang kita masuk ke patofisiologi. Bagaimana sih sirosis hepatis itu terjadi? Oh, oke. Jadi pertama kita lihat dari perubahan morfologinya dulu ya. Kalau teman-teman belajar histo PA, ya belajar patologi, ini ada 2 gambar ya. Ini kalau yang sebelah kiri liver normal, dia cantik ya strukturnya. Jadi dia apa namanya ada sel hepatosit ya, pembuluh-pembuluh darahnya, ya kelenjar-kelenjar tersusun dengan baik. Ya arsitekturnya bagus. Ya. Tetapi kalau dia sudah sirosis hepatis, teman-teman bisa lihat ini di jaringan heparnya ini terjadi fibrosis. Jadi dia mengeras, timbul lesi yang kayak tebel-tebel nih, jaringan tebel, proses fibrosis yang bentuknya kayak kerang ya, kerang di lautan ini. Nah, ini terjadi juga kerusakan pada pembuluh-pembuluh kapilernya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini akibatnya merusak sih sel heparnya. Inilah kalau akhirnya sudah rusak semua, bagian yang cacat ini, bagian yang sudah fibrosis di sebelah yang saya tunjuk pakai mouse ini sudah tidak bisa berfungsi lagi. Dan ini permanen. Jadi livernya sudah berkurang nih fungsi-fungsi heparnya. Kalau udah terjadinya livernya udah rusak semua, ya sudah tidak tertolong lagi. Ya, kita bicara tentang patomekanisme. Kalau kita lihat patomekanisme bagaimana sirosis hepatis itu bisa terjadi, itu ternyata disebabkan oleh 2. Jadi dari sel hepatositnya sendiri terlibat, kemudian dari sel non-hepatosit, jadi sel non-parenkim ya. Jadi sel yang bukan livernya, sel pendukung hatinya pun juga menyebabkan terjadinya kerusakan. Jadi kalau di sel parenkim itu sel hepatosit, kalau sel non-parenkim ada 3 jenis ya. Jaringan yang mendukung sel liver ada liver sinusoidal endothelial cell, sel Kupffer, dan hepatic stellate cell ya. Kalau hepatic stellate cell ini yang menyimpan liver ya, biasanya dia menyimpan vitamin A. Kalau dia terjadi kerusakan, ya selnya ini cedera, jadi dia mengalami perubahan menjadi aktif ya. Akibatnya terjadi aktivasi hematopoietic stem cell, ya, proliferasi dan migrasi sel sampai terjadi fibrosis hati. Kalau di sinusoidalnya, ya normalnya kan dia berperan sebagai filter ya, filter untuk memfasilitasi pertukaran cairan ya antara sel darah dengan sel parenkim. Kalau misalnya dia rusak nih, tercedera, akibatnya pembuluh-pembuluh kapilernya itu mulai bocor. Nah, begitu udah mulai bocor, terjadilah proses fibrosis, akibatnya menyebabkan gangguan tukar-menukar bahan di livernya ya, metabolismenya liver jadi rusak gitu. Akibatnya selnya jadi cedera. Dari sel Kupffer ya, ini sel Kupffer ini normalnya kan adalah sel imunnya hati ya, sel makrofagnya liver. Begitu dia cedera, dia akan teraktivasi dan dia akan menghancurkan sel hepatosit dan menjadi antigen presenting cell, dan ini yang memperparah kerusakan liver.
Ya, jadi semua sel di dalam liver nanti akan cedera kalau udah lama-lama terpapar. Dia akan menyebabkan sirosis. Dan dari hepatositnya sendiri, ya kita tahu kalau sel hepatosit itu menjadi target utama ya dari segala macam kerusakan, mau dari virus, alkohol atau asam empedu. Nah kalau hepatositnya rusak, dia akan menghasilkan, jadi kan di dalam sel livernya itu ada kimia-kimianya ya, kimia-kimianya itu akan keluar, ya dia akan mengaktifasi HSC, ya HSC ini akibatnya menyebabkan terjadinya fibrosis ya, pembentukan fibrosis. Adanya infeksi hepatitis C dan konsumsi alkohol itu pun juga menyebabkan terjadinya kerusakan hepatosit. Infeksi kronik hepatitis C pun juga bisa menyebabkan kerusakan dari sel heparnya. Intinya teman-teman dari cerita panjang 2 slide ini, intinya adalah di skema yang di sebelah kanan ini. Intinya yang mau diperhatikan dari patomekanisme ini yang teman-teman harus pegang baik-baik adalah sekali patofisiologi sel hepar terjadi, patofisiologi sirosis hepatis terjadi, maka dia akan positif feedback. Segala sesuatu reaksi akan makin parah, semakin parah, bikin komplikasi, komplikasinya pun akan memperparah si sirosis hepatisnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, begitu sel sirosis hepatis terjadi, akibatnya terjadi increase hepatic vascular resistant, jadi pembuluh vaskuler jelek, terjadi hipertensi portalnya ganggu ke sistemiknya ya, ada angiogenesis lah, terus terjadinya vasodilatasi, aktivasi neurohumoral, bla 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 bla, kena si kardionya pun akhirnya serang lagi si livernya. Jadi akibatnya patofisiologinya begitu terjadi terus menerus, makin lama makin parah. Makanya kita sebagai dokter kalau ketemu pasien sirosis hepatis, patofisiologinya harus direm, harus di-cut supaya tidak makin berlanjut. Ya, ini intinya dari cerita panjang si patofisiologi sirosis hepatis ini. Ya, oke, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, rasa cukup jelas ya. Oke, nah kita bahas ke progresivitas sirosis hepatis. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, ya adanya injury, jadi apapun yang merusak hati, ya dari infeksi hepatitis, alkohol, metabolic syndrome atau autoimun apapun itu, lama kelamaan cedera-cedera, kerusakan-kerusakan itu menyebabkan terjadinya kerusakan livernya, jaringan yang mulai rusak, mulai ada fibrosis ya, early fibrosis. Kalau misalnya pasiennya secara genetik ya, kalau secara genetik memang punya riwayat keluarga yang sirosis hepatis, nah itu menjadi yang memperparah ya. Apalagi pasiennya obesitas dan peminum alkohol, nah, makin fibrosis lagi ya. Makin lama livernya makin hancur, hepatositnya makin rusak, terjadilah gagal hati, sirosis hepatis. Nah, di sirosis hepatis ini udah selesai nih. Kalau udah sirosis hepatis sudah tamat livernya. Tinggal 2 kemungkinan. Satu, dia harus digantikan oleh liver yang baru dengan transplantasi hepar, atau prosesnya semakin berlanjut sampai terjadinya kanker hati. Dan selama proses fibrosisnya ini, disinilah peran kita sebagai dokter. Kalau masih di early fibrosis, mungkin kita masih bisa mengembalikan pasiennya ke resolusi normal. Ya, jadi bisa resolusi sampai sembuh lagi livernya. Tapi kalau sudah terlanjur hancur, heparnya sudah fibrosis, ya kita cuma bisa meregresi saja. Dan ini sudah tidak tertolong lagi. Ya, apa yang dapat kita lakukan? Menghindari penyebabnya, dan kita bisa mengurangi, memberikan obat-obat tertentu ya, yang bisa mengurangi fibrosis heparnya. Nah, jenis sirosis hepatis. Jadi berdasarkan PATFIS-nya, patofisiologi, sirosis hepatis itu terbagi jadi 2 ya. Ada asimptomatik ya, atau sebutnya sirosis hepatis kompensata, dan sirosis hepatis yang dekompensata. Kalau sirosis hepatis kompensata ini yang paling celaka sebenarnya. Karena pasiennya nggak tahu. Pasiennya tidak tahu bahwa sebenarnya livernya sudah mulai rusak. Makanya asimptomatik, tidak ada gejalanya. Ya. Dan biasanya sih yang bisa kita tahu
ya kalau misalnya pasiennya sering endoskopi karena penyebab yang lain, baru ketahuan ternyata misalnya ada varises esofagus, ya ada mulai ada gejalanya dikit, atau mungkin dia rajin medical check up, sering USG, baru mulai ketahuan. Nah ini yang sebenarnya menurut saya ini yang paling berbahaya sebenarnya cirrhosis hepatis kompensata karena nggak ketahuan, ya. Dan disinilah peranan kita sebagai dokter harus bisa nangkep nih pasien cirrhosis yang kompensata ini. Kalau yang dekompensata, nah ini biasanya udah jelek. Dan ini biasanya udah mulai ketahuan ya, tanda-tanda cirrhosis hepatisnya. Ada asites, iterus ya, stigmata hepatisnya udah mulai muncul. Dan kalau cirrhosis hepatis sudah mulai ada tanda klinisnya, sudah mulai ada tanda stigmata cirrhosisnya, biasanya sudah jelek. Harapan hidupnya tinggal 5-7% per tahun. Dengan segala macam komplikasinya yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Makanya teman-teman di awal slide saya sudah pesanin ke teman-teman. Kalau teman-teman dapat pasien cirrhosis hepatis, nah lo cepat bilang kepada keluarganya, inform concern, delivering bad news bahwa ini kondisinya jelek. Ya. Nah, bagaimana sih cara kita mengenali pasien-pasien dengan cirrhosis hepatis? Modalitas diagnosisnya apa? Kembali lagi kepada 3 hal utama, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Ya, sebelum saya berlanjut, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini teman-teman tentang cirrhosis hepatisnya? Nah, patofisiologinya, bagaimana kita ngenalin cirrhosis hepatisnya? Ada yang mau bertanya? Kalau misalnya ada, teman-teman nanti boleh tuliskan di kolom chat atau langsung open mic-nya aja. Oke, baik. Terima kasih Melinda ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang anamnesis. Apa sih yang harus kita tanyakan ya? Pertama dari keluhan utamanya. Ya, biasanya apa sih keluhan utamanya pasien cirrhosis? Itu anoreksia, lelah dan lemas. Kemudian ada penurunan berat badan, ada ikterus, jaundice ya, kekuningan. Jangan lupa jangan tanya keluhan utama juga. Masih di assessment juga apakah dia ada keluhan penyertanya. Ya, keluhan penyertanya dari perut kembung ya, ada asites ya, tanda-tanda asites ya, perut kembung. Tanya juga ya, ada bau badan atau perubahan bau badan atau nafas yang berbau ya. Ini biasanya kita bisa aloanamnesis dari keluarga juga ya. Masa perut, tanya pasiennya ada tambah berat nggak perutnya atau tambah kembung nggak. Nyeri sendi ya, sakit-sakit di sendi ya, perubahan warna kulit tangan dan perut atau penurunan aktivitas seksualitas ya. Riwayat pasien, riwayat keluarga ya. Kalau keluarganya punya masalah liver-liveran, hati-hati. Biasanya pasiennya cenderung beresiko ya untuk punya masalah cirrhosis. Diabetes, alkohol, ada minum obat, riwayat terinfeksi hepatitis. Sayang sekali biasanya sih nggak ketahuan. Tahu-tahu udah cirrhosis hepatis baru ketahuan dia punya hepatitis. Ya. Nah ini keluhan utama penyertaan dan riwayat pasien. Digali ya keluhan pasiennya. Kemudian pemeriksaan fisik. Jadi kita harus mengenali tanda-tandanya dari pemeriksaan fisik juga. Jadi status generalisata kalau teman-teman lihat pasien dengan cirrhosis biasanya habitusnya kakeksia ya. Orangnya kurus kering tapi perutnya gembung ya. Kemudian biasanya skleranya iterik, konjungtiva anemis, mungkin alopecia ya karena udah masalah apa hepa-hepanya racunnya nggak bisa hepanya tidak bisa detox racun akibatnya rambutnya rontok. Kalau di laki-laki bisa ada ginekomasti, lihat juga kukunya, bisa ada teres nail, ada nyeri gerak dan penurunan range of movement, ya. Ini status generalisatanya ya. Kalau di pemeriksaan abdomen, PF abdomen ya, teman-teman lihat kulit abdomen diinspeksi, itu nanti akan ketemu ikterus ya. Teman-teman raba, mungkin bisa ada splenomegali. Hepatomegali biasanya bisa ada, bisa tidak. Karena kalau livernya dosis, dia justru cenderung mengecil. Tapi kalau masih teraba, teman-teman bisa meraba ada gambaran nodul. Jadi permukaan hepanya irregular, ya, massa nodular liver. Teman-teman juga bisa melihat ada tanda murmur vaskular epigastrik. Jadi kalau teman-teman pakai stetoskop, teman-teman auskultasi itu, di daerah epigastriknya bisa ada murmurnya. Kenapa bisa ada murmur? Karena sudah terjadi portal hypertension. Dan jangan lupa ada tanda stigmata cirrhosis.
Ya, makin banyak tanda stigmata ini, cirrhosis hepatisnya makin parah. Ada rosacea, palmaritens, spider-nevi, ascites, hepatosplenomegali, kaput medusa, varices esophagus, dan edema tungkai. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Mungkin karena sekarang koasnya masih banyak online, mungkin teman-teman belum tentu bisa dapat ya pasien-pasiennya. Nah, ini contohnya ya ginekomasti ya. Jadi teman-teman lihat payudara laki-lakinya membesar. Kalau teres nail, teman-teman lihat kukunya memutih seperti ini, ya. Kalau terus jaundice, biasanya pasiennya udah kuning kayak seperti ini. Bahkan cenderung kuningnya lebih gelap. Udah kayak apa tuh? Eh, coklat, udah kayak teh kulitnya, bener-bener coklat banget, kuning sekali dan sangat pekat. Biasanya pun teman-teman kalau ketemu pasien ini itu napasnya udah bau ya, dan bau mulutnya tuh udah terasa banget ya. Mungkin teman-teman kalau di koas kali ketemu pasien cirrhosis yang udah terus ini, biasanya teman-teman nggak akan lupa sama bau mulutnya ya. Nah, ini tanda-tanda stigmata cirrhosis ya. Ada kaput medusa ya. Kaput medusa itu varises ya, seperti varises di perutnya. Dan juga ada varises esophagus ya. Varises esophagus seperti ini. Ini ditemukannya di endoskopi. Jadi nanti kalau teman-teman lagi ikut dokter yang KGEH, gastroenterohepato, lagi main endoskopi, teman-teman liatin. Ini kalau lagi di endoskopi kerongkongannya, esofagusnya, teman-teman akan lihat. Ini kalau yang grade 1 baru genjal-genjal dikit, ya irregular ya permukaannya. Kalau yang grade 2 sudah mulai ada nih pembuluh vaskularnya, grade 3 pembuluh vaskularnya banyak, dan grade 4. Kalau grade 4 teman-teman bisa lihat sudah mulai ada merah-merahnya, udah ada sedikit pendarahan. Ya. Dan ini kadang-kadang suka ditanyain yang reseptor. Nah, ada juga tanda stigmata cirrhosis rosacea ya. Teman-teman bisa lihat kayak ada seperti bisul ya, merah-merah di daerah hidungnya, di daerah tangannya, makanya jadi palmar erythema. Teman-teman lihat kalau di PF abdomennya atau di PF thorax, teman-teman bisa ketemu ada tanda spider nevi ya. Nah, itu tadi anamnesis, kemudian ada pemeriksaan fisik, sekarang pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang, teman-teman bisa lihat dari pemeriksaan hematologi dan biokimia darah. Kalau diperiksa darah, pasiennya bisa ada tanda anemi, ada tanda leukopeni, trombositopeni, ya. SGOT, SGPT-nya bisa normal atau naik. Alkalin fosfatase, ALP, ya bisa naik juga. Gamma GT bisa normal atau naik. Ya, bilirubin bisa naik, albumin. Nah, ini fungsi-fungsi hepara udah mulai jatuh semua ya. Jadi fungsi albumin, protrombinnya turun, natriumnya turun, imunoglobulinnya naik. Tergantung etiologinya juga. Jangan lupa imaging ya. Kalau USG, CT atau fibroscan ya, teman-teman bisa melihat ada gambaran cirrhosis hepatis dari imaging. Dan jangan lupa menentukan etiologinya. Ya, bisa jadi di pasien cirrhosis hepatis masih dicari juga ya. Siapa tahu cirrhosis hepatisnya karena hepatitis B. Jadi teman-teman harus melakukan panel pemeriksaan hepatitis B dan hepatitis C. Dan jangan lupa kalau ada kecurigaan autoimun, bisa dilakukan pemeriksaan autoantibody ya, seperti ANA, anti LKM atau anti SLA ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang bagaimana sih kita mengenali pasien cirrhosis hepatis? Ujung-ujungnya anamnesis ya. Anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini kebetulan ada yang baru bergabung ya. Selamat malam teman-teman ya. Selamat bergabung juga di free class tadi Sitok ya. Hari ini kita bahas cirrhosis hepatis. Ada yang mau bertanya teman-teman? Oke, ada pertanyaan dari Melinda. Silakan Melinda. Mungkin Melinda boleh open mic atau dituliskan saja di chat. Ya, terima kasih banyak dokter atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya saya izin untuk bertanya terkait imaging. Itu kalau untuk kasus cirrhosis hepatis yang gold standard yang mana ya dok? Lalu untuk imaging itu yang kita dapatkan gambarannya seperti apa gitu, karena saya belum tahu gambarannya. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Melinda untuk pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya kita USG, CT scan atau MRI dan fibroscan,
Gold standarnya memang CT dan MRI. Ya, itulah gold standarnya. Ya. Tapi kita ngomong dulu pemeriksaan praktis, ya. Kalau CT scan sama MRI itu mahal, ya dong. Dan itu merepotkan pasiennya karena harus berbaring ngebahan di alat-alat CT scan-nya dan belum tentu rumah sakit juga ada, ya. Paling praktis bisa dilakukan USG. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita kenalin USG? Pasti apa? Sirosis hepatis dari USG. Nanti teman-teman kalau koas, ya ikut dokternya lagi USG, teman-teman kalau bisa minta sama dokternya, dok, boleh nggak dok saya belajar USG? Nah, teman-teman bisa lihat gini. Saya gambar bullpen dulu ya. Jadi kan kalau USG kan bentuknya gini kan. Nah, nanti kalau teman-teman diperiksa livernya, sirosis hepatis kalau normal, permukaan liver itu dia lurus kayak gini, rapi. Ya, rapi. Di permukaan livernya mulai timbul kropeng. Nah, permukaannya irregular. Jadi tampak liver fibrosis liver dengan permukaan yang irregular. Nanti pelaporannya gitu biasanya. Tampak fibrosis pada liver dengan permukaan irregular. Ya, ini khasnya dari USG. Kalau teman-teman dari USG ketemu pasien dengan sirosis hepatis ini, hati-hati. Ini berarti udah sirosis, ya. Inilah yang menjadi pemeriksaan yang paling sering dipakai, yaitu USG, karena paling praktis, tetapi gold standarnya CT scan dan MRI. Fibroscan bisa dipakai, ya, kalau misalnya pasiennya diperlukan. Kadang-kadang dalam CT scan atau MRI, itu terutama fibrosit yang sirosis hepatis yang masih stadium awal, ya, kadang-kadang dia perlu dengan fibroscan. Fibroscan itu benar-benar kita melihat seberapa tebal fibrosis yang terjadi di liver. Nah, ini dengan teknik yang lebih khusus ya di imaging. Oke, dari Melinda, apakah cukup jelas penjelasannya atau Sangat. mau tanya Terima kasih lagi? dokter, sangat jelas atas jawabannya. Tapi saya mau izin bertanya satu lagi dokter, kalau untuk Silakan. bukan etiologi itu sebenarnya kepentingan klinisnya khususnya yang di pemeriksaan HBV sama HCV itu apa ya dok? Soalnya kan udah sampai ke sirosis hepatis. Nah, apakah berpengaruh juga nanti sama tata laksananya seperti itu? Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Melinda untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Cuman nanti pertanyaan ini saya simpan dulu ya, karena nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Oke, nggak apa-apa ya Melinda ya. Nanti kan kita akan bahas di tata laksananya juga. Nanti kita akan perdalam di hepatitis B dan hepatitis C-nya. Terima kasih Melinda untuk pertanyaannya. Disimpan dulu ya. Nanti kita bahas nih. Pas slide-nya nanti akan kesana. Nih, next slide-nya. Yaitu tata laksana ya. Jadi kalau tata laksana ya itu terbagi dua nih. Kalau kita hadapin pasien dengan sirosis hepatis. Satu kita terapi kuratif dan kedua kita paliatif mempertahankan kualitas hidup. Kita masuk ke terapi kuratif. Kenapa kalau ada pasien sirosis hepatis kita harus cari tahu penyebabnya? Salah satunya penyebab tersering adalah hepatitis B dan hepatitis C. Inilah yang menjadi pertanyaan Melinda tadi. Karena satu, ya, terapi kuratif adalah tiga ini yang harus kita kejar, yaitu satu mengurangi progresivitas penyakitnya, yang kedua menghindari bahan-bahan yang menambah kerusakan liver, ya, dan mencegah dan menangani komplikasinya. Jadi dua prinsip kuratif, memperbaiki patogenesis dan mensupresi faktor etiologi, ya. Nah, apa nih penyebabnya? Kembali lagi ke skema yang tadi. Kan kita tahu secara epidemiologi, Melinda, bahwa sirosis hepatis itu penyebab paling seringnya hepatitis B, hepatitis C, alcoholic fatty liver, dan non-alcoholic fatty liver. Makanya kita masih kejar di sini. Kita masih cek. Misalnya kalau pasiennya ada sirosis hepatis nih, datang, wah ini ada sirosis hepatis. Cari tahu penyebabnya apa. Jangan-jangan dia nggak pernah periksa, dia nggak tahu, ternyata dia punya hepatitis B. Dia punya hepatitis C. Nah, kalau dia misalnya ada hepatitis B dan hepatitis C, maka kita harus terapi hepatitis B dan hepatitis C-nya. Kalau enggak, sirosisnya tambah parah. Gitu. Kalau pasiennya gemuk, misalnya ada obesitas, ada alkohol. Nah, kita mesti lihat juga
bagaimana kadar alkoholnya. Kita masih lakukan pemeriksaan fisik juga, pemeriksaan juga di metaboliknya, HbA1c-nya bagaimana, ya, gula darahnya seperti apa, itu pun juga harus kita kendalikan. Karena kalau tidak kita kendalikan, ya udah sirosis hepatisnya tambah buruk. Seperti itu. Nah, Melinda, pertanyaan keduamu cukup jelas? Sangat jelas, dokter. Terima kasih Oke, banyak, dok. mantap. Nah, ini ya, jadi inilah prinsip terapi kuratif. Kenapa cuma 3 ini, dok? Kenapa nggak ada obat-obatan khususnya? Karena obat-obatan khususnya adalah menghindari penyebabnya itu. Dan mengganti obat-obat yang hepatotoksik ya. Misalnya paracetamol. Nah, itu paracetamol harus dikurangin kalau pasien dengan sirosis hepatis. Gitu. Dan ya itu tadi, not much that we can do. Pasien kalau ada sirosis hepatis, udah nggak banyak yang bisa kita bantu. Ya, paling mungkin kita bisa lengkapi dengan suplemen-suplemen suportif ya. Kalau teman-teman pernah tahu, kalau pasien hati dikasih kurkuma ya, kurkuma tablet 20 mg 3 kali sehari ya. Itu pun ya tidak membantu banyak gitu. Makanya kalau sudah sirosis hepatis ya inform konsen lah ke keluarganya. Pak, Bu, ini si Opa, si Oma udah jelek nih kondisinya. Ya, supaya teman-teman jangan, pasiennya pun juga tahu bahwa kondisinya udah berat. Dan di sini yang penting, yaitu terapi palliative care. Ya, palliative care tidak selalu tentang kanker. Pada sirosis hepatis pun kita harus bantu, ya, yaitu dengan terapi simptomatik, ya, atasi illness apapun keluhannya dia punya, yang kita bisa bantu, ya. Tata laksana non farmakologis, dukungan gizinya bagaimana, kita mesti atur gizinya pasiennya juga, cairannya, jangan sampai pasiennya kekurangan cairan, dehidrasi, ya. Pendekatan multidisiplin, tidak selalu melibatkan dokter penyakit dalam juga, ya, tidak selalu ngomongin dokter terus. Kita mungkin bisa ajak pasiennya misal butuh pemuka agama, ya, butuh psikolog, ya, atau mungkin salah satu multidisiplinnya dari teman-temannya. Bisa kita ajak pasiennya, ya, kita edukasi, Bu. Ya, nanti kalau teman-teman koas ketemu pasien, ajak ngobrol keluarganya. Udah lama nggak ketemu siapa, ajak datang kunjungan ke rumah sakit teman-temannya si pasien gitu. Itu salah satu hal yang bisa mendukung kualitas hidup si pasiennya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita lanjut ke yang agak susah nih tentang komplikasinya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau ada, silakan dituliskan di kolom chatnya ya. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, berarti saya kira cukup jelas. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini yang penting nih, komplikasinya. Ya, biasanya pasien sirosis hepatis udah ada banyak penyebabnya, ditambah pula plus komplikasinya. Nah, ini pusing lagi, ada komplikasi. Apa aja sih komplikasi dari sirosis hepatis? Banyak, ya. Ini dari etiologinya teman-teman bisa lihat penyebabnya begitu banyak. Terjadi chronic injury, fibrosis scarring, terjadi sirosis, akhirnya komplikasi. Benar-benar komplikasi dari liver satu badan, kena semua satu badan. Bisa dari perutnya ada asites, sampai terjadi infeksi, naik ke kerongkongan, jadi muntah darah, gastroesophageal varices ya. Ke otak, hepatik encephalopati, ke ginjal, hepatorenal, ke paru juga, hepatopulmonar. Jadi benar-benar satu badan kena semua. Kasihan ya. Sampai akhirnya kalau misalnya masih cedera, chronic injury-nya bisa berlanjut ke kanker liver ya, hepatocellular carcinoma. Nah, kita bahas satu-satu. Hipertensi porta ya. Hipertensi porta ini cukup sering ya terjadi di pasien, dan di dalam pembelajaran hipertensi porta ini salah satu kasus yang cukup sering keluar di ujian-ujian OSCE ya, mau OSCE departemen atau mungkin ujian OSCE nasional, ya kadang-kadang bisa suka keluar ya. Nah, jadi hipertensi porta ini patofisiologinya ada banyak nih. Ya, jadi terjadi proses fibrosis ya. Kalau misalnya livernya mengeras, kan jangan lupa anatomi liver ya. Di dalam hepa kan ada pembuluh vena porta. Begitu terjadi fibrosis, dia ngunci vena portanya, akibatnya mampet vena portanya. Begitu mampet, terjadi penyumbatan aliran darah ke inferior vena cava, mampet deh akumulasi darah.
akumulasi darah, terjadi peningkatan porta, hipertensi porta, akibatnya balik tuh shunting ke vena sistemik. Nah, ini yang terjadilah pada hipertensi porta. Tata laksananya gimana? Kita harus stabilisasi pasiennya. ABC, airway breathing circulation, terutama di circulation-nya. Ya. Lalu kemudian pencegahan varises esofagus, ya. Lalu kemudian kita berikan terapi octreotide, ya. Kalau udah sampai terjadi pendarahan, kita bisa kasih octreotide atau terapi PPI, proton pump inhibitor, ya. Nah, inilah varises esofagus, ya. Oke, di varises esofagus inilah yang tadi diceritakan. Jadi hipertensi porta tadi ya menyebabkan mampet ya di pembuluh-pembuluh darahnya ini. Pembuluh darahnya ini mampet sampai ke kerongkongannya. Nah, di kerongkongannya ini dia banjir sampai akhirnya bisa menyebabkan muntah darah ya. Di spleen-nya pun juga bisa membengkak. Nah, di sebelah kanan ini adalah guideline ya. Guideline bagaimana kita menangani variceal bleeding. Jadi kita bisa memberikan vasoaktif ya. Lalu kemudian dikasih endoskopi ya di esophageal variceal bleeding, kalau perlu bisa diligasi. Nah, ini udah permainannya dengan dokter benda digestif ya atau mungkin dengan KGH. Jadi teman-teman bisa belajar lebih dalam ya di sini. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Baik, kalau tidak ada, kita coba saya istirahat bentar ya. Saya ada keperluan bentar. Tunggu 2 menit ya. Nanti kita balik lagi. Sebentar ya. Oke, sorry ya teman-teman ya. Tadi ada kendala sebentar. Oke, sudah bisa lanjut teman-teman? Sudah bisa lanjut ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk komplikasi ketiga, yaitu asites. Ya. Asites itu terbagi jadi 2. Ada asites non komplikata dan asites refraktor. Ini yang terjadi pada sirosis hepatis. Ya. Jadi kalau asites yang non komplikata, itu teman-teman ditandai dengan asites doang, banjir doang perutnya, tapi tanpa infeksi dan gangguan ginjal. Ini kalau teman-teman periksa analisis cairan asitesnya, teman-teman bisa menemukan serum albumin serum asites albumin ratio itu lebih besar dari 1,1 dengan total proteinnya di bawah 1,5. Terapinya apa? Kita bisa kasih octreotide, anti-mineralocorticoid 100 mg per hari. Yang kita titrasi ya, kita coba-coba naikin sampai 400. Jangan lupa lasik ya, kita buang cairannya dengan furosemid. Kurangin garam dan bila perlu kita sedot, kita parasentesis. Ya, itu asites non komplikata. Kalau asites refraktor, nah asites refraktor ini udah nggak mempan nih dengan pengobatan. Jadi asites yang tidak responsif. Jadi udah diobatin, itu pun juga udah nggak ketolong. Nah, ini mau tidak mau kita perlu parasentesis berulang. Plus kita support dengan albumin. Ya. Nah, di mana ada itu bisa ada. Nah, kalau udah ada infeksi, terjadilah peritonitis bakterial spontan. Ya. Gambaran klinisnya apa? Nyeri abdomen, muntah, diare, dada demam, takikardi, takipnu, tanda-tanda ileus ya, karena terjadi inflamasi di peritoniumnya. Ada nyeri tekan dan nyeri lepas ya, ini tanda-tanda khasnya peritonitis atau kita kenal istilahnya fenomena papan catur ya. Kemudian ada perburukan fungsi limfa, tanda shock dan mungkin bisa ada pembedalan GI. Jadi ada hematemesis melena. Diagnosisnya kalau di parasentesis teman-teman ketemu neutrofilnya lebih dari 250 dan bisa dikultur. Jadi cairan asitesnya dikultur. Tata laksananya apa? Albumin dan kita bisa kasih langsung kita bombing dengan cephalosporin generasi 3. Ini terjadi kalau neutrofilnya di atas 250 plus kultur positif. Jangan lupa follow up juga dalam 48 jam.
Ada lagi sindrom hepatorenal. Ya, sindrom hepatorenal itu gambaran klinisnya apa? Ada terjadi kerusakan fungsi ginjal, ya, peningkatan serum kreatinin, ya, di dalam analisa pipisnya bisa ketemu proteinuria, hematuri, di USG-nya pun juga mulai ada masalah di liver dan di ginjalnya, ya. Diagnosis, jadi diagnosisnya sindrom hepatorenal itu mengikuti kategorinya AKI dan CKD, ya, acute kidney injury atau CKD. Nah, tata laksananya tergantung dia ke arah mana ginjalnya. Apakah dia AKI, acute kidney injury, atau chronic kidney disease. Kalau misalnya kejadian dadakan, tiba-tiba pasiennya urin outputnya nol, nggak pipis nih pasiennya. Nah, otomatis kita mesti menghindari obat-obat yang mungkin nefrotoksik, pemberian albumin, parasites asites, atau mungkin kita bisa kasih norfloxacin sebagai profilaksis. Ya, kalau misalnya udah jelek, lebih buruk lagi kondisinya, terpaksa kita cuci darah, ya, terapi pengganti ginjal, ya, dengan udah non responsif terhadap vasokonstriktor, dikasih obat nggak mempan, ya, udah ada tanda-tanda CKD atau mungkin tanda-tanda kegawat daruratan yang harus hemodialisa AIUEO, ya, acidosis, intoxication, uremic syndrome, ya, electrolyte imbalance atau overload, ya. Ingat kan AIUEO ini, ya. Oke. Kemudian ada sindrom hepatopulmonal. Nah, ini dari dari hepa pengaruh ke paru. Nah, ini tandanya apa? Hipoksia khasnya kalau paru udah mulai rusak. PaO2-nya di bawah 80 atau AaO2, ya. Itu di bawah, lebih besar dari 15 mmHg. Nanti kalau udah masalah paru, udah ada khas tuh tanda-tanda di pulmonya. Ada takipnu, clubbing, ada cyanosis, ya. Dan kalau kita eko, pasiennya di eko, nanti bisa ketemu ada defek vaskular pulmonal. Karena apa? Banjir itu pembuluh darah yang dari portal hypertensionnya tadi dampak sampai ke paru juga. Nah, otomatis kalau udah sampai ini hepatopulmonal, mungkin pasiennya bisa jatuh ke ICU. Bisa yang perlu sampai terapi oksigen jangka panjang sampai bisa masuk ventilator, ya. Nah, ini ensefalopati hepatikum, ya. Ini kena otak nih pasien sirosis hepatisnya. Ini mungkin saya cuma bisa bahas dikit di sini karena memang keterbatasan waktu. Nanti mungkin boleh kita jadwalkan ya satu kelas khusus tentang ensefalopati hepatikum ini, ya. Nah, dia ada grade-grade-nya, ada grade 0 sampai grade 4. Makin dia parah, makin penurunan kesadaran, ya. Dari kompos mentis, makin lama mulai ngaco, ya, penurunan konsentrasi, lalu makin parah lagi udah mulai disorientasi, kadang-kadang pasiennya bisa halusinasi juga, kayak halusinasinya terutama penglihatan. Biasanya kalau pasien liver itu suka tiba-tiba bilang, loh dok itu di belakang dokter ada siapa tuh? Nah, kadang-kadang suka mulai itu ada ngaco-ngaco. Lama-lama dibangunin pun susah sampai akhirnya koma. Tata laksananya, kita stabilisasi pasien, kasih laktulos, kasih lola, L-ornitin, L-arginat, dan dukungan nutrisi. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ini banyak banget nih, harusnya banyak yang bertanya nih tentang komplikasi-komplikasi dari sirosis hepatis ini. Ya, jadi kita itu kalau dokter itu begitu ketemu sirosis, ya, kita kurangin penyebabnya, terus komplikasi yang terjadi kita kurangi, kita tata laksana. Jadi kita beresin ke sini, ke penyebabnya, plus kita beresin juga ke komplikasinya. Jadi dua arah. Ya, ke akibatnya beresin, sebabnya beresin. Gitu. Ada yang mau nanya sampai sini? Tidak ada? Oke, saya kira cukup jelas ya. Kita masuk ke prognosis. Nah, ternyata ada scoringnya nih, ada scoringnya. Bagaimana kita menentukan prognosisnya si pasien sirosis hepatis, ya. Dan biasanya kalau kita udah ngomong bad news, ya, kadang-kadang pasiennya suka nanya atau keluarganya terutamanya, dok kira-kira opa berapa lama lagi sih dok menurut dokter gitu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat dari chart code CPT classification, ya. Jadi teman-teman lihat ada ensefalopati nggak, ada asites nggak, ada bilirubin, albumin, dan INR-nya. Ini kan bisa dicek lab, ya. Asitesnya kan dari pemeriksaan fisik, ya. Ensefalopati pemeriksaan fisik juga. Nanti dari sini teman-teman tentukan scoringnya. Nah, scoringnya berdasarkan
nilai CPT-nya, apakah dia CPT A, CPT B, atau code score CPT C, ya. Kalau dia makin jelek kondisinya, ya udah life expectancy-nya udah jelek, tinggal 1 sampai 3 tahun aja. Mau dioperasi pun juga udah resiko. Makanya kalau pasien yang udah CPT 3 kayak gini, kadang-kadang pun mau transplantasi hepar juga sudah terlambat, gitu, sudah berat, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga materinya bisa dipahami buat teman-teman. Mungkin saya boleh kembalikan ya kepada Dr. Ellen sebagai moderator. Terima kasih teman-teman perhatiannya ya. Oke, mantap banget nih. Thank you ya Ben pemaparannya. Sekarang teman-teman nih kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget nih langsung diluncurkan aja ke ahlinya nih. Ini kayaknya Beben udah baca banyak banget tentang sirosis hepatis, jadi jangan mau rugi ya teman-teman ya. Langsung aja tanyain, habiskan. Gitu, oke. Mumpung lagi kelas ya, mumpung teman-teman dapat kesempatan, ayo tanyain banyak ya. Iya, sebelum nanti ditanyanya sama preseptor ya Ben ya. Iya. Kalau Sama mau perseptor, waduh. lebih waduh. Iya, makanya. Oke. Ayo, ada yang mau bertanya nggak? Ini biasa sirosis hepatis ini salah satu cobaan beratnya koas nih. Biasanya kalau follow up pasiennya pun juga bingung gitu, stres ngadepinnya ya. Ayo, ada yang mau bertanya nggak? Ini sebagai sekedar sharing aja ya. Jadi kalau dapat pasien sirosis itu aku pernah dapat yang udah kuning, kotor banget pasiennya. Masuk ke ke kamarnya udah nggak tahan sama bau mulutnya itu. Cuman ya kasihan gitu pasiennya. Ayo, ada yang mau tanya nggak? Silakan teman-teman. Oke, mungkin sambil nunggu yang lain nanya, aku ada mau nanya nih Ben. Tadi kan kamu ada bilang ya Ben, kalau di pemeriksaan laboratorium pasien dengan SIRHEP, itu kita bisa temuin SGOT, SGPT-nya bisa normal, ya kan? Oke. Mungkin boleh dijelasin nih Ben, kenapa sih? Padahal kan kita tahu ya, kalau misalnya SGOT, SGPT di pasien sirosis itu biasanya meningkat, gitu kan? Jadi kenapa sih kok bisa ditemukan Betul. normal juga, gitu? Oke, terima kasih Ellen untuk Dr. Ellen untuk pertanyaannya. Ini sering menjebak loh, ini pertanyaan ini sering menjebak. Biasanya kita kan kalau liver yang pertamanya kan tete gitu. Kalau naik berarti livernya lagi something wrong, misalkan gitu ya. Nah, halo, internet. Oke. Iya, Nah, oke Ben, udah mau. ternyata tidak selalu kalau SGOT SGPT-nya itu naik itu jelek gitu. Kadang-kadang kalau di sirosis hepatis SGOT SGPT-nya bisa normal. Kenapa? Jadi begini, teman-teman harus tahu apa itu SGOT dan SGPT. SGOT SGPT itu adalah dua enzim yang dikeluarkan oleh sel hepar saat dia mati. Berarti ya. Jadi kalau ada sel liver yang hancur, yang kena jejas, dia akan keluarin SGOT dan SGPT. Nah, kalau misalnya si sirosisnya sudah begitu parah, jadi hatinya sudah hancur semua sel livernya, udah nggak punya sel hati lagi dong. Nah, pada saat itu SGOT SGPT-nya akan menurun bahkan sampai 0. Kalau SGOT SGPT-nya sudah 0, berarti ya kita bisa menganggap bahwa si pasien itu sudah tidak punya sel hepar lagi, udah nggak punya sel liver lagi. Gitu. Makanya itu sedih ya, teman-teman ya. Jadi hati yang hancur itu mengeluarkan SGOT, SGPT. Kalau hatinya sudah hancur semua, ya sudah SGOT, SGPT udah nggak ada lagi. Gitu, teman-teman. Jadi hati-hati ya dengan SGOT dan SGPT. Apakah cukup jelas dari Dr. Ellen? Ya, cukup jelas dong. Ini emang menjebak banget ya, karena biasanya apa yang kita pelajarin di textbook itu nggak selalu kita temuin benar-benar di pasien, di kenyataan pasiennya gitu. Berarti sekarang semua teman-teman nih yang ada di kelas ini udah pada tahu ya, kalau SGOT, SGPT pada pasien sirosis tuh bisa bahkan normal. Itu artinya justru ini heartbroken yang paling parah gitu ya, Ben ya? Iya. Bahkan bisa 0. Kalau udah parah sampai 0.
Iya, oke. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Ada yang mau nanya lagi mungkin? Ayo, dimanfaatkan teman-teman. Ada yang mau bertanya mungkin? Iya. Ini soalnya ini apa? Favorit dokter-dokter nih ya kalau misalnya mau ujian OSCE gitu ya, Ben. Dulu Iya, waktu kita stase IPD kan juga ini nih ujiannya, sirosis iya. hepatis. Sirosis hepatis tuh salah satu topik asik tuh. Kalau ngomong soal gastro-gastro, pencernaan-pencernaan. Iya. Oke, mungkin kalau belum ada yang nanya, ini aku lagi nih Ben yang nanya, nggak apa-apa ya Ben Bisa ya? ya? Oke, silakan. Dokter. Wah, ini kalau dari Dokter Ellen susah nih. Oke, silakan, Dok. Oke, mungkin tadi ini nih Ben, kita sekarang ngomongin treatment ya. Tadi kan dibilang kalau treatment sebenarnya kalau di pasien sirosis hepatis itu udah nggak gitu banyak yang bisa kita lakuin gitu ya. Dan berarti kan bisa dibilang yang kita berikan pada pasien sirosis hepatis itu berupa palliative care ya. Dan kalau misalnya pada pasien palliative care, pada pasien sirosis hepatis, palliative care seperti apa sih yang kita berikan? Kan salah satunya bisa kita berikan terapi simptomatik nih. Nah, ini di PPT-nya ya. Nah, itu apa aja sih yang bisa kita berikan gitu, lebih detailnya gitu. Baik, very good. Nah, teman-teman, terima kasih Dokter Ellen untuk pertanyaannya. Jadi kalau terapi paliatif care itu adalah terapi simptomatik, terutama. Simptomatik itu gejalanya. Kalau kita balik ke anamnesis ya, kalau pasien dengan sirosis hepatis itu, gejalanya apa aja yang paling sering? Anoreksia, lelah atau lemas, penurunan berat badan, mungkin icterus. Kadang mungkin pasiennya bisa mual, ada muntah juga, ya, bisa ada demam, mungkin sakit-sakit, nyeri sendi nih misalnya, ya. Kita bisa bantu dengan mengurangi keluhan yang mengganggu pasiennya itu. Kalau misalnya pasiennya mual atau muntah, kita boleh loh kasih terapi-terapi untuk stop dia punya mual muntahnya. Nah, kita mungkin bisa kasih metoclopramid atau mungkin kita kasih ondansetron untuk ngurangin beban mual muntahnya. Jadi minimal pasiennya lebih enak gitu. Atau mungkin kalau pasiennya eh, nyeri sendi, sakit sendinya. Kadang-kadang pun kalau terpaksa kita bisa loh memberikan misalnya kayak semprotan itu yang keluar etil ether atau mungkin kalau mau kita kasih dengan painkiller yang tidak hepatotoksik ya, misalnya kayak ibuprofen gitu. Atau mungkin kadang-kadang kalau terlalu berat mungkin kita bisa kasih seperti fentanyl patch gitu ya. Atau mungkin kalau perlu kita bisa konsul dengan dokter saraf. Yang sakit-sakitnya kita matiin aja sekalian sarafnya gitu. Namanya blok neurologi ya istilahnya kan, blok blok saraf gitu. Nah, itulah salah satu contoh. Jadi apapun gejala yang mengganggu pasiennya, kita obati gitu. Kita hilangkan gejala-gejalanya. Memang tidak menyembuhkan penyakitnya. Memang tidak menyembuhkan penyakitnya, Dokter Ellen. Tapi kita bisa setidaknya pasiennya itu di rumah sakit dia enakan gitu loh, menjalani hari-harinya dengan baik. Makanya itu kan prinsipnya paliatif care pada cirrhosis. Seperti itu, Dokter Ellen. Oke, oke, oke. Berarti ini ya, nanti kalau udah sampai ke palliative care, udah sampai ujung, emang sirosis hepatis ini butuh tata laksana yang sifatnya multidisiplin tadi ya Ben ya. Jadi bisa dari neuro, bisa dari yang lain-lain juga gitu ya. Yang penting Betul. tujuan kita adalah untuk memperbaiki kualitas hidup pasiennya gitu ya. Betul. Termasuk Oke. nggak usah dari dokter juga, dari teman-teman ya gitu. Sahabat-sahabat kalian yang kenalan lama gitu, diajak aja datang. Ya, dari Ayo, ada keluarga lagi nggak juga ya. teman-teman yang mau Iya. bertanya? Kan Oke. nih. Yuk, gimana nih? Masa aku terus yang nanya nih? Ini mana nih yang teman-teman yang lain? Coba kita coba lihat-lihat dulu. Aku pengen tahu dari teman-teman. Boleh di ini nggak kasih raise hand yang ngerti nih, yang udah jelas dari penjelasan cirrhosis hepatis kali ini. Aku mau lihat sekalian sensus juga nih. Siapa nih yang udah ngerti ya? Ayo, coba yang ngerti penjelasannya boleh raise hand. Oke, Melinda udah paham nih. Yang lain gimana nih? Thank you ya Melinda ya. Ayo, ada yang masih nggak jelas? Kalau udah jelas boleh raise hand-nya. Oke deh. Oke, ini nggak ada yang raise hand nih. Berarti ada yang banyak yang nggak jelas nih.
Waduh, masih diulang kali kelasnya ya. Mungkin bukan jelas lagi, tapi udah sangat jelas gitu ya, Ben ya. Oke, oke. Ini mungkin karena sebentar lagi waktu kita udah habis. Hmm? Nanti kalau kalian teman-teman nih ada yang mau punya pertanyaan lebih lanjut lagi, mau tentang sirosis hepatis atau tentang apapun yang lainnya, kalian boleh banget nih join ke line open chat kita. Nih, aku barusan share linknya ya. Jadi karena kelas kita ini terbatas ya, cuma 1 jam, kalian bisa tanya apapun di situ. Dan selain itu juga, ini aku juga bagikan link untuk feedback form, cuman pendek banget, paling 30 detik aja lah kalian bisa isi itu ya, untuk bisa kita jadiin evaluasi untuk kelas berikutnya. Oke, mungkin itu aja kalau udah nggak ada pertanyaan ya, Ben ya. Mungkin sebelum kita akhiri, benar-benar kita foto dulu yuk. Foto-foto, Ya. oke. Yuk, kita foto dulu ya. Yuk, Ayo teman-teman di teman-teman. on cam ya. Ya, mau Ya, lihat nih. biar lihat siapa sih nih yang Asal kalian rajin-rajin di... kenal-kenalan. Di sini ada yang dari FK lainnya apa? Dari FK mana aja nih? Coba. Ini kan kita UPH nih.